Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba memaparkan bagaimana kita bisa membuat murni kembali kenari yang kita silangkan. Misalnya kita punya lisat, entah itu jantan atau betina. Karena kita tidak punya dua-duanya, biasanya kita kawinkan dengan lokal. Nah, karena itu anaknya nanti disebut F1 lokal. F1 lokal lizard ya. Nah, sekarang nanti apakah bisa kembali ke lizard murni? Nah, karena itu saya berikan contoh dulu beberapa kenari yang saya punya. Monggo silakan. Nah, ini adalah kenari F1 lizard untuk jantannya. Terus ini induknya itu kenari lizard betinya itu, tapi sudah cukup tua, jadi sulit untuk diambil telurnya lagi, ini sudah mulai pensiun. Nah, ini F1 lizard untuk beti, ini sudah bertelur 3. Terus turun ke bawah itu juga F1 lizard, meskipun warnanya seperti itu. Ini sudah netas, tinggal nunggu hasilnya. Oke, terima kasih. Yes. Oke, saya lanjutkan bagaimana kita bisa memurnikan kenari kita yang import, misalnya lizard atau Yorkshire. Untuk memudahkan yang biasanya teman-teman suka pakai Yorkshire saja lah. Oke, saya coba ke Yorkshire. Misalnya kita punya Yorkshire dan kita punya F1 Yorkshire kita kawinkan. Nah, kita punya F1 juga. Tentunya F1 ini adalah F1-nya YS. Ya, F1 YS. Masih ingat bagaimana pewarasan sifat bahwa Yorkshire punya gen yang saya lambangkan dengan huruf, yaitu ada 2, A besar, B besar, B besar. Ini maksudnya 2 pasang loh ya, karena ada memiliki 2 huruf A sama B, tapi semua besar. Nah, ini yang dimiliki Yorkshire. Sedangkan F1 A besar, A kecil, B besar, B kecil, dia memiliki hanya gen besarnya hanya 2 yang besar dominannya. Sehingga kalau umpama diturunkan mau kita kawinkan, ini gambetnya sel kelamin jantan, saya gambarkan sperma. Dia memiliki satu sperma tapi banyak sperma, cuma jenisnya cuma 1, A besar, B besar. Sedangkan ini ada 4 ovum atau 4 sel telur yang variannya berbeda-beda. Tentunya sel telur ini bervariasi karena dia yang memilikinya gennya juga bervariasi. Jadi A besar, B besar didapat dari sini, A besar, B besar, separuh dari A, separuh dari B. A besar, B kecil, ini 2. Terus A kecil, B besar, ini ya. Kemudian A kecil, B kecil, ini. Jadi sudah ada 4 varian. Kalau mau kita kawinkan, ini sama ini 1, jadinya ini. Ini dengan ini 2, jadinya ini. Ini dengan ini 3, jadinya ini. Dan ini jadi ini 4. Ada 4 perkawinan, tapi kemungkinannya hanya 3 saja. Kenapa saya sebut 3? Karena anaknya yang kita sebut dengan F2 nanti, jadi Yorkshire kawin F1 YS, hasilnya kan F2 atau menurut bakulan kan begitu. Nah, sehingga A besar, B besar, ini hasil peranakan dari perkawinan ini sama ini. Sehingga dia memiliki A besar, B besar. Nah, tentunya ini sudah mengandung 4 dominan, sudah mirip dengan induknya. Jadi kalau umpama teman-teman pas mendapatkan yang begini, wis podo ambek Yorkshire ini sudah murni. Nah, tapi kemungkinan yang lain ini mengandung A besar, B besar, B kecil. Nah, kalau kita lihat dominannya ada 3. Nah, kita sebut dengan F2 gede nih, besarnya loh ya, ini besarnya. Tapi semuanya saya sebut F2. Jadi ini juga begitu, ada 3 dominan, sehingga ukurannya ya lebih kecil daripada yang ini yang punya 4 dominan. Yang ini sama A besar kecil, B besar, B kecil, podo indukane iki F1 YS iki. Karena dia milik ini hanya 2 dominan, sehingga ya ukurannya F1 lah ini. Iki saya sebut ukurannya Yorkshire, ini saya ukurannya F2, ini saya ukurannya F1. Nah, mungkin kita mendapatkan yang beginian yang banyak, yang ini agak sulit, dan ini mungkin
sedikit sekali. Nah, kemudian kalau mau kita teruskan lagi untuk mencapai kemurnian hampir mendekati 100% wis persis, jadi kita turunkan lagi. Nah, jokser yang lain ini nggak podo sampai jokser yang di atas tadi, ganti indukan jokser yang lain kalikan disilangkan dengan F2 bisa yang ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Lek sampai kawin ambek sing iki ya wis langsung engko F3 jokser kabeh dadine. Tapi kalau umpama saya ingin mengawinkan dengan F2 yang 3 dominan, A besar, B besar, B kecil, ini kan 3 dominan nih. Saya ambil yang ini, anaknya misalnya. Maka yang saya dapatkan bagaimana? Anda lihat. Jokser kali F2 kan nanti hasilnya F3 toh. Nah, ini bakulannya begitu. Kebetulan kita sepakat dalam hal ini. Hasil anaknya, coba lihat. Ini tetap sama, spermanya mengandung A besar, B besar, sedangkan ovumnya di sini dari induk ini, maka A besar, B besar. 1, nih. 2, A besar, B kecil. Ada dua ovum, 2 macam ovum. Kalau kita kawinkan ini sama ini, ya wis bentuknya wis podo. F3 bentuknya podo karo jokser karena dia memiliki 4 dominan. A besar, B besar, loh, 4 dominan kan. Sedangkan yang ini, A besar yang ini hasilnya yang kedua. Nah, ini hasil pertama, yang kedua A besar, B besar, B kecil. Nah, ini 3 dominan atau kan ya saya sebut ukurannya F3. Sebenarnya ini sudah sama dengan F2 karena 3 dominan ukurannya. Lah, artinya apa? Kalau kita sudah menyilangkan sampai tahap F3, itu artinya Anda sudah bisa membentuk jokser kembali. Terus balik murni gitu loh. Jadi sudah balik murni, ini sudah F3 ini. Dan ini biasanya dipraktekkan pada orang-orang peternakan kambing. Nah, info ini sudah saya dapatkan pada teman-teman yang dokter hewan, bahwa untuk mendapatkan perkawinan murni kembali yaitu cukup dengan F3 sudah cukup. Kembali murni. Artinya apa murni itu? Ukurannya wis gede koyok jokser, tapi sifatnya punya sifat. Ini ukuran loh ya, saya sebut ukuran. Dia punya sifat lokal gitu loh. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.